Setelah acara ulang tahun Yuna selesai dan para tamu sudah pulang ke rumahnya masing-masing, mereka sebagai tuan rumah pun istirahat di ruang keluarga. Yuri terus menempel pada Yan karena dia sangat merindukan ibu kandungnya itu. Bertahun-tahun tak bertemu membuat Yuri sangat manja sekarang, bahkan lebih manja dari Yuno. Koma, bolehkah malam ini aku tidur dengan Oma? Aku rindu tidur di peluk Oma, ucap Yuri manja sembari memeluk pinggang Yen. Yen terus semangat, tentu saja sayang, Oma juga sangat rindu tidur dengan Yuri. Yuno yang mendengarnya pun menoleh, aku juga ingin tidur dengan Oma, ucapnya. Kedua anak itu pun ingin tidur dengan ibunya. Taeyong yang melihat itu pun merasa kalah karena itu artinya malam ini dia akan tidur sendirian tanpa pelukan hangat. Bagaimana kalau besok kita berlibur ke pantai saja? Pantai di Jeju sangat indah dan tempatnya cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Setuju, saud Yuri dan Yuno serempak. Aku ingin berenang, tambah Yuri. Aku juga, saud Yuno. Anak-anak itu tampak Yan menguap, Oma, aku sudah mengantuk, Oma, kejar tidur. Aku juga, Oma. Yan teragak geli, kaca anak-anak Oma yang cantik dan tanpa kita ke kamar, agar besok bisa bangun pagi dan bersiap jalan-jalan ke pantai. Ya, Yan, Yuno dan Yuri pun melangkah menuju kamar Yuno. Jangkung memperhatikan wajah Taeyong yang terus menatap Yan dekat. Pria itu tersenyum sendiri, kasihan sekali malam ini kau tidak mendapat. Taeyong lalu menoleh menatap Jangkuk, apa bedanya denganmu? Jangkuk lalu berdiri dari duduknya, semoga kau bisa menahan hasrat tidak mengganggu kebersamaan Yuri dan ibunya, gumannya. Taeyong mendengus kesal mendengar natap punggung Jangkuk yang mulai menjauh. Yan keluar dari kamar Yuno dengan langkah pelan. Dia ingin ke dapur untuk mengambil air. Tenggorokannya terasa kering setelah membacakan dongeng hingga kedua anaknya tertidur. Saat melewati ruang keluarga, Yan mendengar suara televisi masih menyala. Wanita itu pun menoleh dan melihat seorang pria duduk di depan televisi. Pria juga menoleh setelah merasakan kehadiran seorang. Mata mereka pun beradu pandang. Kukira kau sudah tidur, Kuman. Taeyong bersuara lebih dulu. Aku ingin mengambil air minum. Tenggorokanku terasa kering setelah membacakan dongeng untuk Yuno dan Yuri, jawab Yan. Wanita itu lalu melanjutkan langkahnya menuju ke dapur. Sesampai di dapur, Yan langsung menuangkan air ke dalam gelas dan segera meneguknya. Tenggorokannya pun terasa lega ketika setelah dilewati air dingin. Saat air dalam gelas itu sudah habis, Yan meletakkan kembali gelasnya di tempatnya, namun tiba-tiba sepasang tan kekar melingkari pinggangnya. Yan menoleh ke samping dan bibirnya pun bertemu dengan pipi Taeyong yang sedang menandaratkan dagunya di bahu Yan. Wanita itu pun refleks kembali memalingkan wajahnya ke depan. Terima kasih sudah memaafkanku dan memberikanku kesempatan, bisik Taeyong sangat pelan, hanya mampu didengar oleh telinga Yan. Yan menggigit bawahnya lalu mengangguk pelan. Aku sangat merindukanmu, guman. Taeyong semakin mengeratkan pelukannya hingga tubuh mereka semakin rapat. Yan menutup matanya dan menikmati setiap. Yan merasa kembali ke masa-masa mereka pacaran zaman dulu. Ucapannya semakin naik dan kini sudah berpindah ke pipi mulus Yan. Yan merasa sangat nyaman berada dalam pelukan hangat Taeyong. Kau belum mengantuk, tanya Yan perlahan di sela-sela kecupan Taeyong di pipi dan lehernya. Tangan Yan perlahan naik dan mengalungkan tangannya di leher Taeyong. Jujur dia merindukan ciuman bibir sisi Taeyong yang selalu bisa membuatnya lupa diri. Taeyong mengangkat tubuh Yan duduk di atas pantry agar tinggi mereka sejajar karena Taeyong lelah. Jika terus menggongkok untuk menikmati bibir manis Yan. Lidah keduanya pun saling melihat lembut. Tangan Taeyong mulai bergerak liar. Lesan pertama Yan lolos karena ulah Taeyong. Yan lalu menahan tangan Taeyong yang bergerak semakin liar. Kita tidak bisa melakukannya sekarang, bisiknya. Wih, aku menginginkanmu sekarang, Yan, bisik Taeyong. Yan menggeleng, nanti anak-anak terbangun dan mendapati ku tidak ada di samping mereka. Aku akan melakukannya dengan cepat 10 menit. Tapi, ayolah, sebentar saja. Yan menutup mulutnya, tangannya mencengkeram pinggiran pantry untuk menopang dirinya yang terus digempur Taeyong dari belakang. Keluarkan saja suaramu, tidak akan ada yang mendengar. Semuanya sudah tidur, bisik Taeyong. Yan menggenang pelan, dia benar-benar tidak tahan dengan. Taeyong pun menutup matanya, tangan kakarnya memegang erat. Gue mau, bisik Taeyong setelah merasa puas. Ya, Yan akhirnya bisa menghela nafas lega karena dia
ngatur nafasnya. Kau menikmatinya? Tanya Taeyong. Ian mengangguk tanpa ragu karena memang Taeyong benar-benar luar biasa. Taeyong tersenyum dan kembali meraup bibir merah Ian yang berfresh sebelum melepaskan kembali bibir kesukaannya itu. Istirahatlah, ucapnya seraya mengelus rambut Ian. Ian mengangguk. Kau juga, gumanya dan melangkah pelan kembali menuju kamar Yuno. Taeyong tersenyum tipis menatap punggung Ian yang mulai menjauh. Bridol lalu menunduk ke bawah melihat benda cair yang berceceran di lantai di tempatnya bersama Ian tadi. Apa, Oma? Suara Yuna mengalun keras hingga sampai ke telinga Yen dan Taeyong yang sedang berjumpa mesra di kamar mereka. Yen mendorong pelan dada Taeyong membuat ciuman mereka terlepas. Yuna mencari kita, bisik Yen. Taeyong menatap Yen nyelkat. Kau terlihat semakin menggoda memakai ini, godanya sembari. Padahal ini tidak terlalu terbuka, guman Yen. Dia sengaja memilih bikini yang paling tertutup karena merasa tidak nyaman di depan Taeyong dan jongkok. Taeyong tergeli-geli di mataku, kau selalu menggoda. Kajah kita keluar, kasihan Yuna terus berteriak memanggil kita. Yen mendorong Taeyong agar menjauh dan melangkah pergi meninggalkan kamar itu. Setelah sampai di pantai yang dituju, mereka pun bersiap-siap berenang. Ian bersama Yuri, sedang Yuno bersama Taeyong dan Jongkok. Mereka tampak bersenang-senang menikmati waktu. Apa, Yusi, bagaimana kalau kita main bola air saja? Taeyong dan Jongkok mengangguk setuju, akan lebih menyenangkan main air sambil melempar bola kan. Sementara itu, Taeyong menoleh ke arah Ian dan Yuri. Terlihat Ian sedang tersenyum lepas sembari memegang badan mungil Yuri yang memakai pelampung kecil beruntuk angsa. Taeyong ikut tersenyum melihat senyuman bahagia Ian. Akhirnya dia bisa melihat kembali senyuman yang sangat dia rindukan itu. Tiba-tiba saja Ian menoleh ke arahnya membuat Taeyong terangkat basah sedang menatap wanita itu. Taeyong lalu mengedipkan matanya menggoda Ian, namun wanita itu membalas dengan menjulurkan lidahnya ke arah Taeyong. Taeyong tersenyum tipis. Awas kau nanti malam sayang batinnya. Setelah lelah bermain di pantai, mereka berlima pun duduk di sebuah restoran dan menikmati makanan yang dipesan. Ajusi, apakah kau akan kembali ke Paris besok? Jongkok tersenyum tipis dan mengangguk. Yuna mengeluarkan nafas panjang. Padahal aku ingin bersama Yuri Nuna lebih lama lagi. Aku masih merindukan Nunaku. Ajusi, ada pekerjaan yang harus diselesaikan di sana, Yuno. Nanti kalau ada waktu lagi, Ajusi dan Yuri pasti akan kesini lagi. Nanti Ajusi akan ajak Nicole Limo. Jelas, Jongkok. Yuna pun mengangguk meskipun terpaksa. Yuri tersenyum lembut dan langsung memeluk adik laki-lakinya itu. Gue rencana aku akan mengunjungimu lagi secepatnya. Yuna mengangguk dan tersenyum tipis. Janji? Janji. Yuri menjepit gemas pipi Yuna. Ian tersenyum bahagia melihat keakraban anak-anaknya. Lucu sebenarnya dia juga masih merindukan Yuri. Anak itu tumbuh tinggi dan dengan sangat cepat. Tapi mau bagaimana lagi, Jongkok juga sangat sibuk dengan pekerjaannya di Paris. Setelah selesai mengantar Yuri dan Jongkok ke bandara diisi dengan adegan haru dan tangis, kini Taeyong dan Ian pun mengantar Yuno ke sekolahnya. Dia sudah minta izin pada guru Yuno agar anaknya datang lebih siang karena harus mengantar saudara ke bandara. Syukurlah ibu guru Yuno mengizinkan, jadi Yuno bisa menemani Yuri ke bandara. Beginikah rasanya diantar oleh kedua orang tua. Saat menyenangkan terus ingin seperti ini. Taeyong yang melihat ke belakang dari kaca spion di depannya mendapati Yuno sedang senyum-senyum sendiri. Hal itu membuat Taeyong juga ikut tersenyum. Aku sangat senang akhirnya kedua orang tua aku mengantarku ke sekolah seperti teman-temannya yang lain. Wah. Mulai sekarang apa dan Oma akan mengantarmu ke sekolah setiap hari, ucap Taeyong. Lalu pria itu meraih tangan dia di sampingnya dan menggenggamnya dengan erat. Ia menatap tangan besar Taeyong itu lalu tersenyum tipis. Taeyong memarkirkan mobilnya di depan sekolah Yuno. Taeyong membukakan pintu untuk putra kesayangannya. Taeyong jongkok mensejajarkan tingginya dengan Yuno. Pelajar yang rajin, oke? Siap, bos, ucap Yuno seraya memberi hormat. Aku masuk dulu nih, opa, oma. Yuno mencium pipi Taeyong lalu pipi Ian. Taeyong dan Ian ikut masuk ke dalam sekolah itu. Yuno pun kebingungan melihatnya, apakah orang tuanya ingin mengantarkan hingga ke depan pintu kelas. Apa, oma, kenapa ikut masuk? Tanya Ian, tanya Yuno polos.
Taeyong tersenyum. Ia lalu mengusap rambut Yuno. Apa dan Oma akan menemui kepala sekolahmu untuk mengurus kepindahanmu? Apa? Ucap Yuno sontak menghentikan langkahnya, membuat Taeyong dan Yen juga melakukan hal yang sama. Kenapa sayang? Tanya Taeyong melihat ekspresi terkejut putranya. Aku akan pindah sekolah, gumam Yuno pelan. Taeyong mengangguk. Nih, kamu dan Oma akan ikut apa kembali ke Seoul. Kau akan tinggal di rumah apa dan sekolah di sana. Yuno lalu menunduk. Tapi bagaimana dengan teman-temanku di sini? Itu berarti aku harus meninggalkan teman-temanku. Lalu kakek lirinya lesu. Taeyong lalu menoleh ke arah Yen dan menatap wanita itu, mengisyaratkan agar Yen yang menjelaskannya pada Yuno. Yuno, sayang, kau ingin lalu bersama apa kan? Yuno mengangguk. Rumah apa ada di Seoul? Apa juga bekerja di sana. Jadi jika Nunu ingin lalu bersama apa, maka Nunu harus ikut apa ke Seoul dan tinggal di rumahnya. Oma juga ikut kan? Yen mengangguk pelan lalu tersenyum. Mama tidak bisa jauh darimu. Yuno melan nafas panjang. Aku ingin selalu bersama apa dan Oma. Jadi aku akan pindah ke Seoul. Ucapnya tersenyum manis. Taeyong tersenyum dan mencubit kemas pipi Yuno. Sekarang Kak Jam masuk ke kelas dan ucapkan salam perpisahan kepada teman-temanmu. Yuno pelan lalu beranjak melangkah menuju kelasnya. Ia datang ke rumah sederhananya untuk mengemasi barang-barang dan baju-baju Yuno karena sebentar lagi mereka akan kembali tinggal di Seoul di rumah Taeyong yang banyak menyimpan kenangan masa lalu. Taeyong meluk pinggang Yen dari belakang. Dia mengerandaratkan dagunya di bahu wanita itu. Kau sudah memberitahu soal pengunduran dirimu di tempat kerja. Mulai sekarang kau dapat bekerja lagi. Kau cukup menjaga Yuno. Aku akan melakukan tugas sebagai ayah dan suami yang baik. Terima kasih sudah memberi kesempatan padaku. Taeyong mengeratkan pelukannya. Sarangnya bisik. Taeyong lalu mengucap pipi Yen. Serah kau masih mencintaiku. Yen terdiam tak dipungkiri jika debaran itu masih ada ketika bersama Taeyong, meskipun dia terus mencoba menghilangkan debaran itu namun tetap tidak bisa. Yen mengangguk pelan namun mendengar itu, Taeyong tersenyum tipis lalu membalikkan tubuh Yen agar menghadap ke arahnya. Dia langsung marah bibir merah muda Yen dengan penuh. Yen membalas Taeyong, tangannya naik dan melingkar di leher pria tinggi itu. Bibir keduanya pun kembali bergulat mesra. Taeyong mendorong tubuh Yen ke arah tempat tidur Yuno yang berukuran untuk anak-anak. Kau akan melakukannya lagi, tanya Yen menahan darah bidang Taeyong. Taeyong hanya tersenyum nakal dan kita akan langsung ke inti saja untuk menghemat waktu, ucapnya. Jadi Yen memegang erat lengan kekar Taeyong. Kau masih saja. Mata Yuno berbinar dan menatap bangunan merah megah di depannya. Apakah benar ayah selama ini tinggal di sini sendirian? Ini seperti istana, ini di luar dugaannya. Wajar jika anak itu terdengar kaget-kaget melihat rumah besar itu karena sejak dia lahir hingga usia sekarang Yuno hanya tinggal di rumah yang sederhana. Apa benar ini rumah apa? Yuno menatap dekat wajah ayahnya. Dia mengangguk. Kau tidak percaya ini rumah apa? Bukan begitu, hanya saja ini di luar dugaanku. Rumah apa sangat besar. Dia kali kecil kita masuk, jangan pingsan jika kau sudah melihat di dalam rumah. Candanya memegang tangan Yuno. Yuno merusukkan bibirnya lalu mengikuti langkah ayahnya. Sementara Yen hanya mengikuti mereka di belakangnya. Dia juga memperhatikan rumah ini dari depan tanpa tak ada yang berubah.